Sekarang aja Pak, orang non muslim itu kadang udah banyak mengucapkan assalamualaikum, ya kan, sama kita. Kadang ucapin alhamdulillah. Kalau bisa astagfirullah, ya kan, orang non muslim itu. Subhanallah, sekarang ada loh orang ucapan mereka kalau kita lebaran ngucapin selamat lebaran. Kalau misalnya mereka Natalan gak selamat Natal. Jadi mereka ngeliat kelakuan orang Kristen dulu tuh, Nuruddin nih. Jadi yang dia lihat dasarnya kelakuan orang Kristen. Dek Nuruddin, ada nggak riwayat yang menyebutkan Nabi itu pernah mengucapkan selamat Natal? Jadi dalam nalar mereka, kalau Nabi nggak melakukan itu artinya terlarang gitu. yang membantah argumen kacangan ente itu bukan youtuber belakangnya, ya, tapi ulama-ulama yang jauh lebih alim daripada ulama Al-Azhar yang situ bangga-banggakan. Juga banyak. Jadi kalau ente berpandangan, jangan merasa pandangan ente pasti benar. Kalau terus yang membantah argumen situ berarti orang yang nggak ngerti, ya lihat dulu dong. Ulama yang lebih alim jauh juga banyak yang membantah pendapat situ. Ya, kayak lagi-lagi nih mempromosikan tentang selamat Natal lagi aja dipromosiin pakai kaidah fikih bahwa semua yang Nabi tinggalkan bukan berarti haram. Jadi kalau Nabi meninggalkan ucapan selamat Natal bukan berarti itu haram. Maksudnya mengucapkan selamat Natal bukan berarti itu haram, karena kaidahnya tidak semua yang Nabi tinggalkan itu berarti haram. Jangan pura-pura nggak tahu dengan kaidah fikih tersebut ya Ustadz. Jangan sampaikan kepada orang-orang awam itu sepotong-sepotong. Ya. Karena faktanya ulama terdahulu kita yang hidup semasa dengan sahabat dan hidup generasi setelah sahabat, mereka semua sudah berpendapat itu haram. Bukan orang-orang belakangan ini yang kecil-kecil begini yang ngomong haram, bukan. Jadi ulama besar ibaratnya mereka mah gunung yang tinggi yang kokoh gitu. Ente paling ya seukuran ini karena baru datang belakangan. Jadi hanya karena ini ada lisan kecil yang menyampaikan, ya kami ini hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh gunung-gunung yang besar tersebut. Ya, ente sendiri yang bilang ulama terdahulu memang berpendapat haram. Tapi ini situ yang buat. Nah, dulu di zaman dulu di kitab-kitab fikih ulama dulu memang diharamkan. Di zaman dulu di kitab-kitab fikih ulama dulu memang diharamkan. Ya kalau udah bilang ulama terdahulu bilang haram, ya berarti harusnya ngaku, oh iya benar, saya salah ya, harusnya begitu. Ulama udah bilang haram, ijma, sesuatu yang pembahasannya ente bahas, kecuali pembahasannya di masa mereka nggak ada gitu ya. Boleh ndak ente bermain-main. Tapi kalau sesuatunya ada dan tidak ada penghalang mereka untuk itu, ya nggak ada cerita tiba-tiba beda pendapat di sekarang, enggak, apalagi mereka ada ijma. Jadi orang lagi-lagi ya, pembahasan tentang selamat Natal objeknya ada, orang Kristen ada di masa Nabi, di masa sahabat, di masa ulama terdahulu, itu objeknya ada. Mereka merayakan Natal juga ada. Jadi kalau Nabi nggak ngerjain, ini mendingan kita nggak ngerjain tentang ucapan selamat Natal. Apalagi ada isyarat dari Nabi untuk tidak ikut merayakan sebagaimana orang-orang musyrik merayakan perayaan. Ya, apalagi ada isyarat dari para sahabat untuk menjauhi
orang-orang kafir di hari raya mereka. Apalagi ada kalimat yang tegas dari para ulama di masa tabi'in untuk tidak mengucapkan tahniyah selamat. Di zaman dulu, di kitab-kitab fikih ulama dulu memang diharamkan. Ya, macam-macam ya, nggak cukup ucapan selamat aja, menjual beli barang sesuatu yang berkaitan dengan hari raya mereka juga nggak boleh gitu. Jadi jangan pakai alasan basa-basi seolah-olah ulama dulu kita nggak ngerti begitu-begitu, jangan ya. Jangan pakai alasan yang mengada-ngada, cukup coba disampaikan ke manusia untuk khusus untuk umat Islam. Dan lebih enak ajarin mereka untuk coba berbuat baik kepada orang-orang kafir itu di keseharian berupa perbuatan yang murni urusan sosial, nggak ada urusan yang ritual agama. Jenguk mereka sakit, bantu mereka misalnya kalau mereka orang kekurangan, terus misalnya rumah mereka rusak, mereka nggak ada biaya dan kita khawatir kalau itu rumah rusak tuh roboh, untuk keamanan atau keselamatan mereka akan berbahaya, dibantu memang kalau kita punya rezeki. Dan kita melakukan itu bukan atas dasar kecintaan kepada mereka, karena memang kita ingin menyampaikan Islam lewat amanan kita, perbuatan kita ya. Jadi melakukan perbuatan sesuatu yang nggak basa-basi, jangan yang basa-basi. Pengucapan selamat yang sebatas basa-basi, yang benar-benar tulus. Kita ingin menyampaikan agama Islam kepada mereka lewat perbuatan. Insya Allah kalau udah ngerjain begitu sepanjang tahun kita berurusan sama mereka, pas hari raya mereka kita nggak ngucapin nggak apa-apa, orang kita disuruh diem. Kecuali ulama kita nyuruh kita menghina hari raya mereka tuh, boleh dah tuh diperdebatin lagi. Dan ulama cuma nyuruh diem, disuruh diem gak susahnya setengah mati. Mereka juga nyuruh kita ngucapin selamat. Orang Kristen juga nggak nyuruh, orang Kristen juga nyuruh. Ada orang kecentilan baru pengen ngucapin. Ada alasannya apa? Karena mereka sudah mengucapkan selamat Idul Fitri, karena mereka kesehariannya mengucapin Alhamdulillah, Subhanallah. Itu orang kafir itunya. sekarang aja Pak, orang non muslim itu kadang udah banyak ucapin assalamualaikum, ya kan, sama kita. Kadang ucapin alhamdulillah, kalau bisa astagfirullah, ya kan, orang non muslim itu subhanallah. Sekarang ada loh orang ucapan mereka kalau kita lebaran ngucapin selamat lebaran, kalau misalnya mereka Natalan gak selamat Natal. Udah dasar beragama kok pakai amalan orang-orang kafir. Dasar beragamanya Dek Nurudin ini pakai praktek amalannya orang kafir. Jadi kalau orang kafir ngucapin selamat Idul Fitri, ya kita ikutlah ngucapin selamat Natal. Itu recokin orang namanya, ya. Ya, jadi kalau mau baik sama orang-orang kafir, kafir timni, kafir yang hidup berdamai sama kita, ya dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Jadi buat adik Nurudin, jangan terlalu sering mempromosikan ucapan selamat Natal. Susah banget disuruh diamnya, kecentilan. Itu satu. Yang kedua terkait Maulid. Ya sebenarnya mah ya kalau dibilang nggak ada dalilnya, saya salah juga. Bukannya nggak ada banget. Bukannya nggak ada banget. Nabi itu kan kita ketahui bahwa beliau ini adalah orang yang paling fasih dalam bahasa Arab. Artinya kalimatnya tuh ringkas tapi manfaatnya banyak. Terkadang kita Nabi itu nggak mendetailkan sesuatu tapi faedahnya bisa ke sesuatu yang kita pikirin. Ini baru, oh ternyata Nabi maksudnya ke situ gitu. Ya kayak kita kan omongannya mesti, aduh kayak ada yang kurang lagi gitu. Kalau Nabi nggak, Nabi fase. Jadi kalimatnya yang diucapkan itu faedahnya banyak. Ya, di antaranya terkait Maulid, ya jelas sahabat yang ngerjain, ya kan?
Penghalangnya ada nggak? Nggak ada. Orang Nabi ada. Nabi ada, hidup sama sahabat bertahun-tahun. Tapi setiap tahun sahabat nggak urunan buat ngerayain Nabi ulang tahun. Kenapa? Boleh jadi Nabi nggak ridho. Karena seperti kelakuan orang-orang Nasrani. Ya. Seperti kelakuan orang-orang Kristen yang mereka merayakan setiap tahun Isa ibn Maryam, dan mereka akui sebagai anak Tuhan. Nah, saya nggak nyampe ke situ. Ya, itu kan termasuk faedah. Oh, berarti kenapa orang-orang ulama sebagiannya mengharamkan perayaan Maulid? Karena memang diantaranya Nabi melarang kita tasyabuh terhadap orang-orang kafir, kan begitu. Sahabat nggak ngerjain, ulama tabi'in juga nggak ngerjain, baru muncul belakangan. Orang-orang belakangan. Ya, yang nampaknya seperti orang Kristen aja ngerayain, masa kita terhadap Nabi nggak ngerjain, nggak ngelakuin. Harusnya kita lebih ngelakuin. Gitu, mungkin dasarnya seperti itu ya. Jadi yang dilihat orang Kristen, kelakuan orang Kristen, kita lihat orang mereka begini-begini, masa kita harus lebih berhak begini. Sama tuh kayak yang kemarin Dek Nurudin itu bilang, orang-orang Kristen tuh belakangan kan mereka mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, ya kan, kata dia begitu. Bahkan kadang-kadang mereka kalau lebaran mereka ucapin selamat lebaran ya. Jadi mereka melihat kelakuan orang Kristen dulu tuh Nurudin nih. Jadi yang dia lihat dasarnya kelakuan orang Kristen. Kalau orang Kristen begitu, ya kita juga harus begitu. Masa dasar berargumen, dasar beragama, yang dilihat kelakuan orang kafir. Gimana sih? Jangan. Ya. Jangan. Jadi dasar beragama tuh argumennya harus agama kita, bukan kelakuan orang-orang kafir. Ya itu nanti jatuh juga ke hadis Nabi. Lama-lama ente masuk tuh ke lubang biawak. Sedikit. Lama-lama kejebak tuh. Jangan-jangan sebagian orang-orang Kristen mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, selamat Idul Fitri ya. Ya mungkin tujuannya untuk mancing situ. Kena tuh pancingan. Umpannya kena ke ente Nurudin. Ya, jadi kalau berargumen tentang agama, ya dasarnya harus agama kita, bukan dasarnya kelakuan orang kafir. Orang kafir ngerayain Maulid Nabi Isa sebagai anak Tuhan, kita lebih merasa berhak merayakan Nabi Muhammad. Orang kafir mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, selamat Idul Fitri, wah kita juga harus balas. Maksud mereka doa yang baik, kita harus lebih baik. Nah, begitu ya. Jadi kalau yang membantah argumen apa, kalau kata lawan debatnya dia tuh logika kacangannya Nurudin, itu orang kecil, itu ulama juga membantah argumen kacangannya beliau. Ya, karena memang apa yang disampaikan oleh Nurudin itu bukan hal baru dan masih gitu-gitu aja, nggak ada sesuatu yang lebih wah gitu, nggak ada. Makanya bantahannya pun dari ulama terdahulu udah ada, bukannya nggak ada. Gitu. Jadi jangan kecentilan ya.